Sebenarnya kasus Vina ini akan terurai kekusutannya, carut marutnya ini akan terurai selesai kalau seandainya Ibtu Rudiana mau berkata jujur dan berbicara ke media, konfirmasi. Itu sebenarnya kunci satu-satunya. Tapi sampai sekarang dia masih tetap bungkam, tidak mau ngomong. Begitu. Nah, dari sini ada fakta menarik, meskipun ini kelihatannya sepele, kecil, tapi kalau tidak hati-hati nih, bisa terjebak nih netizen, kuasa hukumnya Peggy, kuasa hukumnya korban ini bisa terjebak. Yaitu tentang penetapan pernyataan dari Propam yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik. Nah, yang harus kalian teliti lebih tajam itu yaitu tentang Ibtu Rudiana. Ketika Propam mengatakan tidak ada yang dilanggar kode etiknya, di sini siapa? Rudiana atau Ibtu Rudiana? Loh, emang apa bedanya? Beda, bos. Kalau Propam mengatakan Rudiana tidak melanggar kode etik, itu benar, bro, 100%. Karena ketika mengatakan Rudiana tidak melanggar kode etik, maka yang berperan di sana adalah lelaki biasa dan bapak-bapak biasa. Tapi ketika Propam mengatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar kode etik, di sini baru bermasalah. Karena ketika di depannya ada kata Ibtu, maka yang berperan di sana adalah seorang aparat, bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya laki-laki biasa. Karena ada jabatan di depannya, Ibtu Rudiana. Jadi kalian jangan terkecoh dengan pernyataan Propam. Propam kemarin bilangnya bagaimana tuh? Rudiana tidak melanggar kode etik atau Ibtu Rudiana tidak melanggar kode etik? Jadi mereka itu mau ngeles. Ya memang benar kok, tidak melanggar kode etik. Wong yang saya nyatakan juga Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Nah, ini jangan sampai terjebak nih dengan permainan kata-kata di sini gitu. Lah, emang apa hubungannya, Bang? Masalah begitu aja kamu kok gede-gedein? Ada hubungannya, bos. Kalau sampai dinyatakan menurut Propam itu dilanggar kode etik, maka dia akan diseret ke pengadilan, diadili karena melanggar kode etik, bisa dilaporin kan gitu. Maka disitulah akan terpaksa Rudiana akan berbicara. Karena menurut Propamnya juga udah dikatakan tidak melanggar kode etik, makin enaklah Rudiana bersembunyi. Makin enaklah Rudiana bungkam, tidak mau menceritakan, tidak mau mengungkapkan fakta yang sejujur-jujurnya. Itu hubungannya. Terus ada pertanyaan lagi kan begini. Loh, dia itu kan hanya sekedar Kapolres, Bang. Kok bisa ya orang-orang Polda itu kok kayak nurut banget sama sama Ibtu Rudiana ini, padahal jabatannya lebih rendah. Bro, saya ambil analogi sederhana deh. Saya pernah punya bos. Saya ini pernah punya bos nih. Saya pernah punya bos. Suatu saat saya lihat dia di mall jalan sama cewek cakep, masih muda. Ketemu saya. Dari mana? Ini habis jalan-jalan, Pak. Nah, dari situ. Nah, semenjak pertemuan saya dengan bos saya yang jalan dengan cewek itu di tempat kerja saya diistimewain banget, bos. Diistimewain banget sama bos saya. Terlambat masuk kerja, biasanya marah jadi nggak marah. Terus kemudian kerjaan nggak selesai, biasanya jadi marah-marahin, dikasih deadline, nggak dimarahin, malah bersikap ramah. Sering traktir. Tahu kan jawabannya kenapa? Yup, karena saya megang kartu asnya bos saya. Padahal saya nggak pernah ngancem, nggak pernah bilang apa-apa tuh sama bos saya. Bos, saya laporin loh bos ke bininya. Kan enggak. Saya nggak bilang apa-apa, tapi tiba-tiba perlakuannya ke saya baik banget. Kenapa? Karena saya pegang kartu asnya. Paham ya? Kenapa Ibtu Rudiana itu kok diistimewain banget? Tahu sendirilah. Tahun 2016 dia jabat apa? Narkoba kan? Kasat narkoba kalau nggak salah gitu. Tapi kan Bang beda jauh sekarang jabatannya. Yang di Polda Jabar dulu tahun 2016 mungkin aja satu level sama Ibtu Rudiana. Dan mungkin aja kartu asnya itu orang-orang Polda Jabar itu
dipegang sama Ibtu Rudiana. Karena tahu sendiri ya, bisnis yang uang yang paling basah, yang paling gampang didapetin di dunia, ya udah rahasia umum lah ya, di dunia aparat itu apa? Dua, narkoba, judi, itu aja sih. Nah, silakan kalian berasumsi sendiri gitu loh. Meskipun ya Ibtu Rudiana nggak usah bilang, "Weh, lindungin gue dong," nggak usah. Yang penting pegang kartu asnya. Kayak analogi saya tadi, saya nggak pernah bilang kok sama bos saya, "Bos, nanti laporin sama bininya." Nggak pernah. Tapi tiba-tiba bos saya baik aja sama saya. Apapun saya berbuat salah dimaafin gitu. Ya begitulah lika-likunya ini loh, drama-dramanya tuh begitu. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak usah heran kok kayaknya dilindungin banget, sampai propamnya bilang nggak ada pelanggaran kode etik ya kan, sampai dibela-belain begitulah misalkan begitu. Terus kok pertanyaan selanjutnya lagi nih, maksa banget sih Peggy Setiawan tuh kayaknya harus dipenjarain gitu loh, harus jadiin tersangka ya, sampai buktinya tuh lemah tapi dipaksain banget. Kalau kamu perhatiin tuh sidang peradilannya, ya jelas lah, karena memang dia tuh kunci utamanya si Peggy Setiawan ini. Karena kan menurut BAP mereka, Peggy ini otaknya, Peggy Peron ini otaknya gitu loh. Jebret, mereka salah nangkep si Peggy Setiawan gitu loh, yang beda dengan DPO-nya kan. Mau nggak mau, ini kan bener-bener harus digolin gitu, harus dipenjarain. Kenapa? Karena kalau sampai Peggy Setiawan mereka gagal, itu akan merembet ke selanjutnya, ke 7 terpidana lainnya itu akan merembet gitu loh, deg ke bawahnya gitu. Jadi akan lebih mudah gitu loh menyelesaikannya, karena yang si Peggy ini sudah berhasil, celahnya itu di sini terbuka. Tapi kalau si Peggy-nya berhasil dipenjarakan nih, Peggy Setiawan, maka untuk 7 yang lain itu agak sulit memperjuangkannya, karena sudah ditutup nih, ibaratnya keran utama itu ditutup. Sedangkan yang 7 ini kan keran-keran kecilnya. Karena apa? Si Peggy Setiawan ini di dalam BAP-nya disebut dia otaknya, buset, otaknya lo bayangin. Oh, yang ngerancanain semuanya itu dia gitu loh. Nah, ini hubungannya tuh begitu. Jadi, ambil kesimpulannya, memang kalau kita memahami kasus-kasus begini tuh harus detail gitu. Bahkan termasuk tadi penyematan nama itu di depan Rudiana itu detail banget. Ya, gitulah. Termasuk itu loh pemeriksaan pemeriksaan kesehatan, tes psikologi mentalnya Peggy Setiawan itu kan sebenarnya akal-akalan aja kalau menurut saya. Karena mereka minim bukti. Makanya di persidangan yang diumumkan itu hasil psikologinya tuh sifat-sifat buruk dari Peggy Setiawan ya kan. Dari mulai IQ-nya di bawah, kemudian karakternya bla 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 gini, ada tidak kayak, mukanya kusut, pokoknya yang negatif itu. Padahal masa tes psikologi semuanya negatif kan? Enggak. Tapi kenapa yang di peradilan kok yang diungkapkan yang negatifnya aja? Ya memang mereka nggak punya alat bukti yang kuat. Akhirnya dengan cara itulah mereka berharap bisa mempengaruhi hakim begitu loh. Ini kan ngebet banget loh. Aduh, saya juga heran ya sama aparat-aparat ini maunya apa gitu loh. Masa mereka kayak nggak punya keluarga gitu loh ya. Gimana kalau karma itu terjadi kepada keluarganya gitu loh. Memang mungkin tidak dibalas dengan sistem yang sama gitu, tapi dikasih kanker mungkin anaknya, dikasih penyakit tumor kan, kok nggak takut gitu loh. Dia kan ngezolimin orang ini loh, kok nggak takut gitu loh. Kayak nggak punya Tuhan aja. Saya heran gitu loh. Duh, itu padahal kan karma itu bener-bener ada loh. Hukum itu Tuhan memang sudah menciptakan hukum sebab akibat gitu, kausalitas. Kalau kamu berbuat zolim sama orang, suatu saat kamu akan dizolimin gitu loh. Kalau tidak terkena sama kamu, mungkin terkena sama istri kamu, sama anak-anakmu, orang-orang tersayang kamu. Kok nggak takut loh kalian ini ya, para aparat ini. Cobalah tobat gitu loh. Cobalah kalian mulai ingat Tuhan gitu loh. Kalian tuh masih sadar nggak sih, Tuhan itu selalu ngawasin kalian ini. Kok bisa-bisanya kalian maksa-maksain untuk berbuat zolim ini? Seberapa sih kalian itu dibayar? Masya Allah. Ya Tuhan, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kalian diberi petunjuk oleh Tuhan ya, supaya hati nuraninya benar-benar lurus kembali menjadi manusia seutuhnya.